Kamu lihat tuh, pas nggak? Mana cara baliknya ini? Mana dia? Oh, halo, halo. Tak, eh. Selamat malam, selamat malam. Para menjaners, kita menunggu Om Agung dan juga Mas Daru. Miring ya? Pak. Nggak bisa lihat guys, kamu nggak bisa lihat story. Gambarnya miring. Maaf ya, aku silinder. Oh, Om Agungnya ini apa? Miring, miring. Oh, landscape. Oh, Halo, iya, iya. halo Halo miring Pak tadi. Gung. Sekarang baru agak miring. Ah, Halo, halo, lupa. halo Bapak. Bapak YS kalau Halo. tadi tuh miring. Lupa. Ah, Iya, nggak apa-apa. Yang penting udah bener sekarang. Selamat ya, Heskel. aduh. Terima kasih loh. Kok terima Selamat. kasih? Kan aku cuma ngucapin selamat. Loh, aku mengucapkan terima kasih saja. Nanti sampai ketemu di Jogja ya. Iya, Aku aku menunggu kebetulan kedatanganmu. ya, ini juga diminta pulang soalnya dia pasti balik sih. Uh, Kita tahun baruan di Jogja ya. ya, Ini di sini sekali-sekali. ada ini apa namanya? Ada peserta baru di ruangan sini nih. Cuman mungkin Oh, dia nggak mau ikut masuk. Tapi ntar nih, ayo Mas ini Mas, nunjuk nongol sebentar Mas. Turun lagi dikit. Nah ini, halo. hai Mas Bre. Sudah lama tidak bertemu dengan Mas Bre Agus. Iya. Kapan-kapan kita dari sini ke anu lagi. Boleh, boleh. Ini Mas Darunya mana Mas Daru? Belum Ya, masuk ya? masih menunggu Mas Daru Soalnya untuk request join. aku tadi sampai 2 kali loh requestnya karena sebenarnya udah request loh kok, tapi kok nggak di approve approve gitu. Aku Coba bingung, dicek kok ulang. akunnya beda gitu. Oh gitu. Iya, tak kira Aku perasaan biasanya bukan pak akunnya. pakai biasanya pakai akun ini kok nggak pernah ganti kok. Oh, Biasa, ini kan khusus untuk yang IG yang ini biasanya memang. oke, sebentar. Hmm. Belum nih, belum ada request dari Mas Daru. Coba Oh, ya. gini tadi ya. Aku tadi kebalik ya. Ya tadi miring. Tadi miring. Iya. Kakak bingung aku Mana loh. ya? Emang tumben Haskell miring gitu. Bapak Haskell miring. Waduh, waduh.
Mana ini? Ayo Mas Daru. Banyak nih slide-nya. Nanti yang paling dikit tuh mungkin 88 ya, paling dikit ya. Berapa itu Om? Paling dikitnya berapa nih? 15 nomor. Oh, cuma 15. Wah, dikit banget. 15 nomor. Belum masuk ya Mas Daru ya? Masih belum request ini. Oh, Tinggal harus pencet request. coba WA Mas Nogo. Sebentar. Kalau aku WA hilang ya live-nya nanti. Oh gitu ya. Pakai HP yang lain? Enggak ini. Kan HP itu 8 toh. Banyak banget HP-ku. Sebentar ya. Iya. Lihat wajahku dulu. Mana nih Mas Daru? Belum request. Request dulu. Oh, Mas Daru. Halo. Harus request dari Mas Darunya. Tapi kadang-kadang Oh, nggak keluar loh. Udah. oh ini. Pak. Aku invite deh. Oke. Bisa nggak nih? Nah, Ini akhirnya, tapi masih gelap. akhirnya Mas. Selamat malam Mas Daru. Selamat malam, Romo Daru. Nggak ada suaranya ya Mas Daru? Tidak ada suara. Masih belum? Masih belum Mas? Coba di mute kali kepencet kali Om. Pencet mute. Masih belum? Coba. Belum. Sebentar ya. Tanpa headset. Dengar sih, malah dengar sekarang. Malah denger ya Mas ya? Gini Iya, aja sekarang nih. dengar. Oke, itu aja dengar kok. Oh ya. Oke. Ya. Iya. Oke. Selamat malam seluruh menyaners dan juga Bapak Agung dan Romo Daru. Jadi malam ini kita masih di Sang Puspo Tajem, part 19,91, membahas tentang Songsong Agung Kang Kinembanan Wit Sawo Kecik. Ada sekitar 118-an slide, banyak sekali. Mau langsung aja kali ya, biar tidak lama-lama. Ya. Slide pertama. Sudah siap minum? Mas Daru? Sudah saya siapkan Mas Agung. Oke, monggo. Oke, monggo Mas. Oke, mulai nggih. Ya. Iya. Slide pertama. Pusaka harus memiliki rangka. Karena jika tidak memiliki rangka, maka pusaka tersebut akan mencari rangka sendiri. Dan apabila itu terjadi, justru bisa sangat membahayakan. Itu versi kita ya. Tapi kan ada orang yang ngomong enggak, pusaka harus ngikutin kita, dia harus nurut gitu kan. Itu ada orang yang ngomong begitu. Tapi kalau kita kan enggak. Pusaka tuh ya kayak kita pelihara harimau. Nanti kalau nggak dirawat ya dia nerekam gitu kan. Tapi itu kan kata kita. Kalau kata orang kan boleh beda. Lanjut Mas. Slide kedua, rangka pusaka biasanya terbuat dari kayu. Meski kadang ada juga yang terbuat dari gading. Tapi biasanya pada pilih dari gading, makanya kita yang harus bisa menentukan supaya dianya jangan sampai banyak protes amat gitu.
ini mau nggak kamu ya karepmu gitu kan. Kita bisa gitu loh. Ya lanjut Mas. Slide ketiga, ada bermacam jenis kayu yang biasanya digunakan sebagai rangka pusaka. Dan biasanya yang dipilih adalah jenis kayu kueni atau kayu cendana. Sebenarnya ada banyak banget ya, bukan cuma 2 kayu itu, tapi paling tidak untuk kayu kueni atau kayu cendana itu yang lebih sering digunakan, setahu saya. Tapi biasanya pusaka lebih senang di kayu cendana sih, kalau nggak gading ya. Oke, lanjut Mas. Slide keempat, salah satu pusaka yang menggunakan rangka pusaka dari kayu kueni adalah sang tunjak semi yang dulu pernah digunakan oleh Pangeran Ontowiryo. Ya, lanjut Mas, masih ada itu. Menurut Babat Menyan, tempat Pangeran Ontowiryo ada di sekitar Ontojoyo, tapi entah mengapa banyak orang menganggap beliau ada di Selarong. Itulah perbedaan Babat Menyan dan sejarah resmi ya. Kita berpikir ada di sana, tapi masyarakat kan nganggapnya ada di mana gitu. Oke, lanjut Mas. Oke, slide kelima. Salah satu pusaka yang menggunakan rangka dari kayu cendana adalah pusaka Luk 3 yang bernama Sang Carubu. Sang Carubu kadang juga disebut dengan nama Sang Jangkung Mangkurat karena memang pernah dimiliki oleh Susuhunan Amangkurat Agung. Ya, lanjut aja Mas, nggak perlu dijelasin itu. Oke. Slide ke-6. Rangka pusaka dari Sang Carubu menggunakan bagian dari kayu cendana yang sangat bagus dan dinamakan Sang Cendana Sari. Cendana Sari itu intinya ya, jadi biasanya kalau pohon cendana udah besar itu, sehingga bagian dalamnya itu, kalau orang Jawa ngomong galihing gitu, atau inti itu apa ya, kambium. Apanya itu ya, mungkin kambium namanya kalau dalam bahasa kekinian ya. Itu yang sampai gede banget, makanya dinamakan Cendana Sari. Jadi bukan pinggiran, bukan kulit pinggiran. Lanjut Mas. Oke. Slide ke-7, dipilihnya kayu cendana sari karena kayu tersebut sangat wangi dan mudah dibentuk oleh sang merangi. Merangi adalah orang yang membuat rangka pusaka, sedangkan empu adalah orang yang membuat wilah pusakanya. Jadi beda ya antara yang membuat wilah pusaka dan rangka itu lain, itu orang yang berlainan. Jadi ya, dan wilah biasanya yang lebih awet, tahan lama di wilahnya itu, makanya kadang dari zaman ke zaman yang namanya rangka itu sering berganti. Lanjut Mas. Slide ke-8, pemilihan kayu cendana sari dilakukan oleh Sang Hyang Bathara Pecuk Pekucukilan, di mana wujud beliau yang terakhir bernama Ki Langkung Kusumo. Dan sangat penjaga sekali itu. Jadi ya udah lanjut aja dulu Mas. Ya. Slide ke-9, Sang Hyang Bathara Pecuk Pecukilan dulunya satria yang sangat gagah dan tampan. Wujudnya berubah saat terkena aji kemayan dari Sang Hyang Bathara Ismaya saat akan menyerang Kahyangan Jeonggiri Saloko. Itu pernah kita ungkapkan di saya lupa, pokoknya ada di episode yang lalu-lalu, udah jauh lama banget. Lanjut aja Mas. Slide ke-10, begitu senangnya dengan cendana, Ki Langkung Kusumo sampai selalu meminta keberadaan minyak cendana. Minyak cendana yang dikelilingi roncian yang terdiri dari 7 bunga melati sebanyak 3 rangkaian, dan di kanan kirinya ditaruh 1 mawar merah dan 1 mawar putih dalam 1 cawan. Ya itu karena kesenangan beliau ya, jadi tidak bisa diurai lagi. Jadi lanjut aja Mas. Iya. Slide ke-11, dalam Babat Menyan, salah satu orang yang pernah ke tempatan Ki Langkung Kusumo adalah Romo Diat, yang dulu pernah menjadi pamong agung dalam keberlangsungan Nusantara. Ya lanjut aja Mas. Slide ke-12, bahkan beliau pernah menuntun agar dibuatkan sanggar khusus untuk menyambut kedatangan leluhur. Salah satunya adalah Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegoro atau Pangeran Sambenyowo. Ya, dilanjut aja dulu Mas. Slide ke-13, Pangeran Sambenyowo adalah salah satu leluhur yang sangat dekat dan senang dengan kayu cendana. Dan beliaulah yang melindungi keberadaan kayu cendana
terutama kayu cendonosari? Itu tidak perlu diberi penjelasan, lanjut aja Mas. Slide ke-14. Suatu ketika, Ki Tunggul Jati Amonggrogo mendatangi tempat diletakkannya kayu cendanasari dan ditanya, kakek minta apa? Cerita ini hanya ada dalam Babat Menyan. Jadi kalau ada yang persamaan nama tokoh dan tempat, anggap saja ini hanya dongeng. Ya, itu sudah dijelaskan bahwa ini hanya dongeng ya, jadi jangan dipercaya gitu. Jadi lanjut Mas. Slide ke-15. Dijawab oleh Ki Tunggul Jati Amonggrogo bahwa beliau meminta pohon sawo kecik dari Banyuwangi. Inyong jaluk wit sawo kecik saka tlatah Banyuwangi. Ya, gitu. Kata-katanya kayaknya begitu. Semoga mendekatilah. Lanjut, Mas. Slide ke-16. Maka Sang Cendonosari selalu memerintahkan untuk mencari dan menjebol pohon sawo kecil tersebut untuk menambah kekuatan yang ada di negaranya. Bukan selalu, Mas, tapi lalu. Lalu tadi katanya. Kebanyakan kata se. Gitu. Lanjut, Mas. Ya. Slide ke-17. Pohon tersebut dijebol, lalu dibawa menggunakan helikopter ke ibu kota tempat Sang Cendonosari berada. Pohon sawo kecil diletakkan di salah satu tempat yang dijadikan tanda bahwa beliau akan mengakhiri tugasnya dan akan pulang karena sudah diundang oleh Sang Ibu Pertiwi. Itu cerita dalam Babat Menyan loh ya. Jadi jangan kalau misalkan ada kejadian yang mirip, jangan dianggap sama gitu. Lanjut, Mas. Oke. Slide ke-18. Untuk menjebol dan membawa pohon sawo kecil itu sangatlah susah dan butuh upaya yang sangat besar. Namun, apakah benar yang diminta oleh Ki Lurah Tunggul Jati Joyo Amonggrogo adalah seperti itu? Tentu saja itu tergantung kepada yang mengartikan dan semuanya bebas menerjemahkan apa yang dimaksud. Ya, dan ada perbedaan dengan kita. Lah, perbedaannya nanti ke belakang di lanjutnya. Lanjut, Mas. Slide ke-19. Pohon sawo kecil adalah salah satu pohon yang besar tapi berbuah kecil. Karena ada juga pohon besar berbuah besar dan pohon kecil tapi berbuah besar. Ya kan kayak semangka itu kan pohonnya kecil tapi buahnya besar. Tapi ada juga kan pohon yang besar buahnya kecil gitu. Jadi kalau sawo kecil termasuk yang pohonnya besar tapi buahnya kecil. Lanjut, Mas. Slide ke-20. Dalam buah sawo kecil terdapat biji yang dinamakan kecik. Penamaan itu berdasarkan nama yang ada di Jawa. Jadi jika beda daerah bisa berbeda pula namanya. Itu justru kita pengen tahu sebenarnya di daerah lain namanya apa. Itu kalau di Jawa namanya kecik ya, isi dari biji dari buah sawo itu. Tapi kalau di luar Jawa apa namanya, mungkin nanti ada yang bisa membantu kita untuk supaya kita ngerti namanya apa gitu. Oke, lanjut, Mas. Slide ke-21. Di Jawa berdasarkan Babat Menyan, permainan dakon yang pakem seharusnya terdapat 2 kepala naga di kedua ujung dakon tersebut. Nama lain dari permainan dakon itu adalah congklak. Itu permainan yang digunakan oleh anak-anak zaman dulu ya, baik perempuan, baik laki-laki, tapi mayoritas yang suka bermain itu biasanya perempuan, biasanya. Lanjut, Mas. Slide ke-22. Dakon lebih umum dimainkan oleh perempuan, meskipun terkadang anak lelaki juga memainkannya. Kebablasan, lanjut aja, Mas. Jadi, slide ke-23. Permainan dakon butuh konsentrasi dan perhitungan yang tepat agar semua kecik bisa masuk ke dalam lumbung. Lumbung digambarkan sebagai cekungan yang paling besar di antara kanan sang pemain. Kalau untuk anak-anak kan biasanya untuk latihan ngitung gitu. Jadi supaya nggak tepat terus, jatuhnya tepat terus sampai menang gitu. Biasanya kalau pemain yang kalau shoot gitu, kalau pertama kali main itu yang pertama kali biasanya bisa menang itu karena langsung bisa habis semuanya. Tapi untuk yang lawannya bisa nggak ada sama sekali, kecuali kalau dia ada salah langkah satu lah itu bergantian jadi balik. Oke, lanjut aja, Mas. Slide ke-24. Permainan dakon hampir mirip dengan permainan catur, meskipun tidak serumit dan seterkenal catur. Dan sangat tidak serumit catur banget karena itu lebih gampang lah menurut saya loh. Lebih gampang dan untuk tingkat usia yang lebih muda lagi itu biasanya. Jadi lebih gampang tapi tetap latihan mikir, latihan ngitung dan sebagainya.
Ya, lanjut Mas. Slide ke-25. Jadi, permainan dakon adalah permainan yang dahulu merupakan permainan anak perempuan. Dan biasanya anak perempuan yang masih pada posisi, kalau kita ngomong masih pakai menggunakan metode Sanghyang Maharani ya. Gitu, lanjut Mas. Slide ke-26, sehingga menurut Atlantis Research Center, yang dimaksud oleh Ki Tunggul Jati Jayamorogo adalah sebagai payung keprabon dengan landaian yang terbuat dari kayu sawo kecil. Landaian adalah penamaan untuk tongkat atau tiang penyangga pada payung agung atau tombak. Itu versi kita ya, versi Atlantis Research Center dari Babat Menyan. Jadi boleh diartikan macam-macam karena semua orang berhak mengartikan apapun. Lanjut Mas. Slide ke-27. Keberadaan payung agung tersebut untuk menandai mulai munculnya Sang Kartasura. Lanjut dulu karena kebablasan nanti kalau saya. Slide ke-28. Maka payung agung tersebut oleh tim Atlantis Research Center dinamakan Sang Harso Nebo. Harso atau Arso berarti akan dan Nebo berarti menuai. Nebo Mas, Harso Nebo akan menuai. Bukan Nebo ya, Nebo. Monggo lanjut Mas. Ya, slide ke-29. Karena kedatangan Sang Harso Nebo berarti juga kembalinya Sang Hyang Bathari Maharani sehingga semua kebaikan akan segera kembali. Enggak perlu jelasin, lanjut aja Mas. Slide ke-30. Semua akan muncul di saat yang tepat dan tidak akan pernah terduga-duga oleh manusia. Mungkin kalau sudah dekat waktunya mungkin bisa terduga, tapi mungkin nggak menduga kalau itu adalah gejalanya gitu loh. Jadi lanjut Mas. Slide ke-30. Semua akan muncul slide ke-31. Bahkan sudah diceritakan dengan jelas di awal atau jejeran wayang kulit Jawa bahwa hal tersebut akan kembali ketika munculnya Sang Jamur Dipa. Itu di jejeran wayang kan ada pernyataan bahwa akan muncul dari lengkahing jamur dipo ya. Jadi kata-kata lengkapnya sih mungkin mendekati begini ya, kan negara yang Adidoso Purwo itu loh, ada cerita yang negari Adidoso Purwo. Itu mungkin nggak perlu diceritakan detail deh, tapi kayaknya begitu. Jadi lanjut Mas. Slide ke-32. Dalam wayang kulit Jawa dijelaskan jumuduli saka lengkahing arga jamur dipa. Para menyata disebutkan untuk menerjemahkan sendiri ya Mas. Ya. Lengkahe arga jamur dipo artinya apa gitu. Kita punya penerjemahan arti sendiri, tapi kan dibebaskan semua orang itu boleh menerjemahkan kan. Di sini tidak wajib untuk diikuti kan. Jadi ya kita monggo terserah diartikan sendiri apa gitu. Lanjut Mas. Slide 33. Bersamaan dengan perginya Ki Lurah Sabdo Palon, maka akan muncul cerita tentang Sang Hyang Bathari Maharani. Meskipun berwujud dongeng, tetapi tetap ada kesamaan bahwa ada hubungan cerita antara beliau dan jamur tersebut. Entah gimana, dongeng di negara sana, di seberang sana, itu juga biasanya menggambarkannya kalau ada anak kecil yang pakai sayap, yang bisa terbang, itu biasanya tinggalnya di jamur gitu kan. Senangnya di atas jamur dan sebagainya gitu. Biasanya loh. Ya lanjut Mas. Slide ke-34. Dalam dongeng di sana diceritakan bahwa rumahnya berupa jamur. Mungkin ada sedikit perbedaan penyebutan dengan keberadaan keraton Jamur Dipo yang ada di wayang kulit Jawa. Jelas beda banget karena bahasanya juga udah lain kan. Tapi ada kesamaan menunjukkan pola jamur gitu. Lanjut Mas. Slide ke-35. Sang Hyang Bathari Maharani lah yang akan membuat perubahan paling mendasar di alam raya, sehingga masa depan akan menjadi lebih indah. Jadi, meskipun kita dianggap sebagai orang yang gagal, tapi beliau yang akan membuatnya menjadi berhasil. Ya,
Ya namanya betari ya seperti itu. Dia tidak ingin ada sesuatu hal yang buruk di alam raya. Lanjut Mas. Slide ke-36, karena Sang Hyang Badari Maharani jugalah yang akan menguatkan semuanya agar dapat melampaui masa-masa paling sulit pada transisi perubahan ini. Perubahan zaman ini, maaf. Karena posisi beliau yang di atas dari kayangan kadewatan, berarti memang mempunyai hak lebih tinggi daripada kadewatan yang ada. Gitu. Sehingga mampu untuk melakukan hal seperti itu, memang itu hak dan wewenangan beliau. Lanjut Mas. Ya. Slide ke-37, karena yang bertindak adalah Sang Hyang Badari Maharani, maka semuanya akan kembali menjadi berharga. Dan itu akan terjadi hanya dalam waktu yang sangat cepat atau singkat setelah kemunculan beliau. Ya ditunggu saja. Lanjut Mas. Ya lanjut, monggo. Slide ke-38, karena Sang Hyang Badari Maharani termasuk dalam Sang Hyang Toto Winanci, maka beliau sangatlah sanggup untuk menata ulang manusia agar bisa menghadapi kegelapan meskipun masih jauh. Ya namanya juga betari yang tatarannya di atasnya Sang Hyang Badari Kanastren kan. Dari Kanastren kan ada di kayangan di tempatnya Sang Hyang Badara Ismoyo itu masih di atas dari kayangan kadewatan yang lain. Jadi memang punya hak dan wewenang sampai sebegitunya. Menurut Babat Menyan ya, bukan menurut kebanyakan yang dipercaya orang. Lanjut Mas. Slide ke-39, maka Sang Kartasura akan terlihat seperti orang yang sering dikelilingi satu perempuan kecil bersayap kupu-kupu yang berwarna kuning dan teriak lucu, yang selalu menuntun apapun yang akan dan harus dilakukan oleh Sang Kartasura. Tapi ini tergantung kemampuan melihat kan, jadi tidak nggak tahu apakah kalau seperti saya itu bisa melihat apa tidak. Tapi kalau orang lain mungkin bisa, mungkin kalau saya malah nggak tahu deh bisa apa tidak. Lanjut Mas. Slide ke-40, kekuatan aneh juga sering diberikan di saat yang tepat, sehingga Sang Kartasura tidak akan bisa menggunakan kekuatan tersebut tanpa seizin dari Sang Hyang Badari Maharani. Ya supaya nggak kayak dulu menggunakan menggunakan biar nggak ngawur gitu. Karena bagi beliau yang penting bagaimana menjaga alam raya kan, bukan bagaimana merusak alam raya. Lanjut Mas. Slide ke-41, terkadang terlihat cahaya kemilau di seputaran Sang Kartasura. Itu dikarenakan Sang Hyang Badari Maharani yang sedang terbang ke sana kemari. Tapi nggak tahu apakah kalau seperti saya bisa melihat apa enggak, tapi ya mungkin ada orang yang nanti akan bisa melihat, tapi kalau seperti saya itu nggak tahu bisa melihat apa enggaknya, nggak ngerti malah. Lanjut Mas. Slide ke-42, bahkan terkadang juga akan terlihat seperti ada kunang-kunang di tangan Sang Kartasura. Namun pastinya tidak semua orang akan bisa melihatnya. Ya itulah. Lanjut aja Mas. Slide ke-43, juga kadang terlihat sangat banyak sinar kemilau di sekitaran Sang Kartasura. Itu diakibatkan dari ikut turunnya para bidadari dari kahyangan karena mau membantu Sang Hyang Badari Maharani. Berarti mungkin malah justru kelihatan paling jelas pada saat malam kali ya. Kalau siang mungkin nggak begitu jelas sekali. Tapi yang nggak tahu, mungkin kalau ada orang yang kepekaannya tinggi mungkin melihatnya lebih gampang. Tapi kalau seperti saya nggak tahu, saya ngelihat apa enggaknya nggak ngerti. Lanjut Mas. Nah, bentar nih. Slide Itu yeah. yang gambar bidadari kuning tadi kok kayak film Tinkerbell dan Peter Pan gitu kan? Yeah. Atau Yeah. gitu ya? Sih kayaknya tuh aku cuman gitu. Ya mungkin karena susah nyari gambarnya mungkin. Gitu. Oh mungkin. Monggo. Lanjut. Kurang ke atas itunya, laptopnya kurang ke atas. Ya pas sekarang. Oke. Mari lanjut Mas. Slide ke-44, dalam serat Jongko bahkan disebutkan bahwa kemunculannya akan diikuti Gatotkaca Mayutoyuto. Itu ada sih di beberapa tulisan memang demikian ya. Sebetulnya bakal
kadirakan Gatot Kaca Kang Mayuta Yuta gitu. Yang nggak tahu itu artinya apa, tapi yang jelas itu kalau dikatakan begitu tuh pasti terlihat kan, bukan nggak terlihat gitu. Kalau nggak terlihat kan gimana mungkin orang bisa ngomong Gatot Kaca Mayuta Yuta gitu. Berarti artinya sesuatu yang terlihat dan jumlahnya sangat amat banyak gitu. Karena di Jawa itu kan biasanya dikatakan kalau nama Yuto Yuto itu artinya belum tentu 1 juta, tapi bisa lebih, bisa kurang, tapi yang jelas tidak susah dihitung gitu. Dalam jumlah yang sangat banyak dan susah dihitung. Oke, lanjut Mas. Ya. Slide ke-45. Karena tatarannya bukan hanya di satu negara saja, maka penggambaran kedatangan Gatot Kaca Kang Mayuta Yuta juga digambarkan oleh negara lain dengan diterbangkannya lampion yang menyala dan jumlahnya yang sangat banyak. Dan biasanya kan hal seperti ini dirayakan sebagai awal tahun baru kan, ini mendekati tahun baru. Kan kalau di cerita versi dongeng kita itu berarti di pergantian zaman kan akan munculnya Gatot Kaca Mayuta Yuta gitu. Lanjut Mas. Slide ke-46, bahkan hampir di semua negara juga menganggap kilauan cahaya sebagai perayaan kebahagiaan di muka bumi, sebagai penanda pergantian masa atau zaman, meskipun saat ini hanya sebagai pertanda pergantian tahun. Jadi kodenya itu sudah ada di mana-mana gitu. Cuman kita mungkin membacanya karena untuk perayaan dan itu pasti akan diikuti dengan kesenangan banyak orang kan. Jadi bukan diikuti dengan penderitaan gitu loh munculannya. Karena pasti orang pada gembira ketika Gatot Kaca Mayuta Yuta nanti muncul gitu. Dan biasanya dilambangkan dengan pergantian tahun atau pergantian, ya kalau di kita berarti kan ngomongnya pergantian zaman kan. Pergantian zaman, cuma pergantian zamannya kapan lah itu kita juga masih belum mengerti gitu ya. Lanjut Mas. Yeah. Slide ke-47, pertanda pergantian zaman ini juga dilambangkan dengan pertanda pergantian tahun yang pastinya disambut sebagai kebahagiaan manusia. Sinar dan kilauan cahaya ini bisa membuat semua orang tersenyum bahagia. Sungguh sangat aneh itu kalau misalkan kemudian orang susah atau sedih malah lihat seperti itu gitu. Seharusnya kan orang bahagia kan, senang dan kalau perlu sampai tepuk tangan, sampai teriak-teriak, sampai saking kesenangannya gitu melihat seperti itu gitu. Jadi yang diinginkan Sang Yang Murah ini pergantian zaman itu seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang mengerikan gitu. Seharusnya. Lanjut Mas. Yeah. Slide ke-48, meskipun sedang bersedih, tapi kalau sudah saatnya Sang Yang Badari Maharani datang, maka semua akan mulai bersuka cita. Karena garis alam akan menjadi jelas, di mana pada saat itu Kayangan dan Arcapada bisa kembali terkoneksi. Kembalinya satu hal yang sudah hilang dari negara kita gitu kan. Satu hal yang sudah dilupakan oleh banyak orang dan sesuatu yang bahkan mungkin dihilangkan dari semua pakem gitu loh yang ada gitu saat ini. Nah, tapi itu harusnya kedatangannya membawa kebahagiaan bukan membawa penderitaan untuk banyak orang. Walaupun mungkin di masa menjelang itu ada gejolak yang cukup besar, tapi itu harusnya tidak begitu lama segera teratasi. Ya semoga kita semua sanggup melewati itu. Lanjut Mas. Slide ke-49, maka semua kondisi yang ada pada saat ini seperti sambungan yang terputus, kayangan yang hanya menjadi bengeng, dan timbangan yang selalu berat pada sisi salah, semuanya akan berbalik. Jika orang tidak lagi melihat kayangan hanya sebagai filsafat, Mas. Saya itu paling nggak suka dengan filsafat soalnya. Ngomongin gitu terus. Karena itu yang menjauhkan kita selama ini gitu loh. Dan dikatakan orang kalau mau ngerti tradisi harus ngerti filsafatnya dulu. Itu nggak akan bisa. Pasti nyasar. Dijamin deh. Lanjut Mas. Slide ke-50 juga ajaran yang menganggap masuk ke tempat sampah lebih mudah akan berbalik keadaannya, menjadi lebih sulit masuk ke tempat sampah. Kalau kan katanya ini Mas di zaman yang aneh itu dikatakan bahwa masuk tempat yang mengerikan itu lebih gampang gitu loh. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa kok begitu kan. Karena cerita dari nenek moyang, dari eyang-eyang saya dulu, itu nggak begitu. Katanya kalau orang itu ngerti jalan, itu nggak akan sesulit itu seharusnya. Tapi nggak tahu kenapa yang terjadi jadi seperti ini gitu loh.
Tapi kan itu hak orang memilih ya, memilih untuk mencari cara yang susah atau yang gampang itu hak masing-masing sih. Dan ini kan cuma dongeng juga ya, jadi bukan sesuatu hal yang wajib diikuti. Lanjut Mas. Slide ke-51. Yang diinginkan adalah agar manusia di zaman itu bisa mengerti dan memahami sejatinya alam raya. Bahwa alam raya tidak seburuk tempat sampah. Jadi Trilokabuana supaya ngerti beneran gitu loh. Jadi bukan cuma dongeng ke Trilokabuana itu. Jadi pada saat orang masih hidup itu ngerti yang Rogo Sukmo itu gimana, sehingga pergi ke Kayangan itu gimana, sehingga nanti pada saatnya sudah izin terbitnya habis itu ngerti harus kemana gitu. Bukan dongeng loh, bukan sesuatu yang kemudian sifatnya kutukan itu tidak. Jadi ngerti bukan karena ditakut-takuti, tapi ngerti benar-benar tahu gitu. Seperti Mas Daru pulang ke rumah tuh ngerti jalannya ya begitu, bukan Mas Daru cuma didongengi bahwa rumahmu di sana tapi bait itu kali atau di mana atau ternyata tempat pembuangan sampah atau enggak begitu ya. Ada perbedaan argumen dengan yang di zaman yang aneh itu gitu. Kalau di zaman yang itu nanti memang lain banget. Lanjut Mas. Slide ke-52 juga diinginkan oleh Sang Pencipta agar di zaman itu manusia tidak lagi sulit menuju kayangan. Dasar untuk masuk kayangan adalah mengetahui jalan menuju ke sana, bukan pada seberapa baik dan buruk kita. Karena pada dasarnya setiap manusia punya sisi kebaikan. Ini ada zaman yang cukup aneh Mas, menjelaskan bahwa untuk mencapai kayangan itu harus orang yang baik gitu. Coba sekarang gini ya, kalau orang dari Jakarta menuju ke Surabaya itu yang bisa nyampe ke Surabaya itu orang yang ngerti jalan atau orang yang baik gitu. Karena saya orang yang ngerti jalan toh, orang yang ngerti naik trayek angkutannya apa gitu kan, jamnya berangkat jam berapa, beli tiketnya di mana, yang tahu itu kan yang nyampe dan yang punya sumber daya cukup untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada gitu loh. Bukan berdasarkan baik atau tidak. Masalahnya tapi yang nggak tahu ada zaman di mana orang merubah itu semua gitu di ini. Tapi ya itu berdasarkan dongeng Tinkerbell tadi ya yang dikatakan sih. Lanjut Mas. Slide ke-53. Karena berjalan menuju kayangan bukan seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Nah, gimana mungkin kalau orang Jamu Josokmo itu tidak ada pengaruh gravitasi ya, jadi nggak ada yang namanya orang jatuh itu nggak mungkin gitu harusnya. Lanjut Mas. Slide ke-54, dalam bapaknya diceritakan bahwa jalan menuju kayangan itu justru sangat luas dan di sana gravitasi sudah bekerja sehingga tidak perlu ada yang takut jatuh jurang yang dalam. Itu perbedaan yang menyoloknya di situ kan, seolah-olah kesulitan masuk ke kayangan itu seperti itu, tapi ternyata enggak loh, sangat gampang. Justru terbalik sekali, malah masuk ke tempat yang susah, membuat orang menderita itu lebih sulit seharusnya, bukannya lebih gampang, malah lebih susah. Tapi lebih gampang untuk masuk ke tempat yang lebih bahagia kan seharusnya begitu ya. Kalau versi di dongeng kita gitu. Lanjut Mas. Slide ke-55, seperti gambaran di Arcapada, setiap tempat sampah pasti berada di pinggir jalan dan membuat jalan pasti menjadi listrik. Hal ini bisa dimaklumi karena jika tempat sampah diletakkan di tengah jalan, pasti akan menutupi jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Jadi kode tentang keberadaan tempat sampah itu harusnya kita perhatikan Mas, karena tempat sampah itu kan tempat sesuatu barang yang tidak berharga kan, yang sudah tidak dinilai ada harganya gitu. Dan tempat sampah itu nggak ada yang ditaruh di tengah jalan gitu. Jadi artinya apa? Selalu dipasangnya di pinggir jalan, dan di pinggir jalan pun kalau bisa jangan sampai mengganggu orang yang jalan kaki gitu kan tetepan. Jadi kalau misalkan dikatakan lebih mudah masuk tempat sampah itu aneh. Harusnya lebih mudah berjalan di tempat yang lebar gitu, dan jalan yang lebar itu pasti ada seharusnya. Tapi karena perbedaan asumsi, yang monggo saja. Toh ini juga dongeng toh Mas. Lanjut Mas. Lanjut ya. Slide ke-56.
Tapi bukan berarti alam raya tidak menyediakan tempat sampah. Karena bagi yang ingin masuk tempat sampah, tentu alam tidak akan mengarahnya dan malah mempersilahkan. Karena pada dasarnya, setiap makhluk mempunyai definisi kenyamanan yang berbeda. Jadi, jika merasa nyaman di dalam tempat sampah, pilihan itu pasti akan dipersilahkan oleh alam raya. Semua makhluk itu punya nilai kenyamanan masing-masing itu kan ini ya sudah kita ungkap di kapan di episode yang mana itu. Yang jelas seperti gini aja ya. Seekor ayam itu akan lebih nyaman dalam kandang ayam gitu loh dibandingkan di rumah yang seperti istana gitu. Iya kan? Ayam ditaruh di istana nggak akan kerasan Mas. Tapi kalau di kandang dia kerasan. Gitu. Jadi memang beda. Seperti harimau itu senangnya di hutan bukan di istana. Lain tempatnya. Jadi ada definisi nyaman untuk tiap makhluk hidup itu beda-beda dan itu harus dihormati gitu. Tidak boleh dipaksakan. Lanjut Mas. Slide ke-57. Untuk mulai membenahi pola pikir manusia tentang alam raya, maka Sang Hyang Badarī Mahārani akan menunjukkan bukti tentang apa saja hal yang salah dan apa saja hal yang benar. Enggak tugas beliau memang kalau masalah itu. Jadi tidak bisa diganggu-gugat untuk versi dongeng kita. Lanjut Mas. Slide ke-58. Tetapi Sang Hyang Badarī Mahārani juga tidak akan memaksa, karena di zaman yang aneh itu kebanyakan orang memang lebih suka memilih jauh dari kahyangan. Sejauh ini kahyangan dianggap sebagai tempat orang-orang buruk dan tersesat. Sekali lagi semua itu adalah pilihan dan Sang Hyang Badarī Mahārani akan menghargai pilihan tersebut. Ya, tadi seperti saya katakan tidak ada pilihan. Kalau menganggap bahwa menuju ke misalkan ke hotel mewah itu dianggap tempat yang jelek, tapi menuju ke kandang ayam di tempat yang bagus, atau ke kandang kebo di tempat yang bagus, itu kan pilihan Mas. Tergantung kita melihatnya apa gitu loh. Jadi ya terserah gitu, karena ya yang namanya setiap makhluk hidup itu punya pemikiran yang berbeda gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau memang misalkan apa gitu ada orang yang pengen banget sampai ke menara yang ada di Kuwait itu yang paling tinggi di dunia itu Burj Khalifa ya. Itu ada yang mungkin sampai pengen ke sana gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin ke sana itu nggak menarik gitu kan. Menarik itu di mana gitu tempat yang ya beda-beda lah. Kita lanjut aja Mas. Slide ke-59. Kondisi pada zaman yang aneh tersebut sebenarnya membuat Sang Hyang Badarī Mahārani cukup bingung. Karena banyak orang yang merasa dekat dengan Sang Pencipta, tapi kedekatan itu menjadi bertambah aneh karena ketika dipanggil oleh Sang Pencipta malah menghindar, merasa dekat dan akrab, tapi takut jika dipanggil. Ini kejadian yang paling aneh di zaman itu gitu loh Mas. Jadi merasa dekat dengan Sang Pencipta, tapi kalau dipanggil Sang Pencipta itu, dipanggil kehadiratnya, itu menghindarnya sejadi-jadinya gitu loh. Kalau di zaman leluhur kita, menurut Dapat Menyan dulu, kan kita ngerti yang namanya proses, yang namanya Prabhu Sukmo. Jadi raga ini tinggal dulu untuk menghadap Sang Pencipta dulu ketika dipanggil, kan nanti balik lagi kan bisa. Tapi di zaman itu beda, dianggap itu tersesat, terus kemudian mereka itu merasa lebih dekat, tapi kalau dipanggil tuh kabur atau menghindar, enggak jangan gue gitu. Mungkin begitu kali kasarannya. Tapi itu bukan orang lain dulu ya. Tapi bukan di zaman ini ya. Saya ngomong di zaman itu ya. Ya lanjut Mas. Aneh. Ya. Nah, lanjut. Lanjutkan Mas. Oke. Slide ke-60. Bagi Sang Hyang Badarī Mahārani, buat siapapun yang mau mendengar atau tidak, itu bukan didasari atas ketakutan atau ancaman hukuman, tapi atas dasar kehendak sendiri yang akan kembali. Sang Hyang Badarī Mahārani itu sangat aktif, dan beliau sangat bisa menyediakan tempat yang diinginkan jika memang mau menjauh dari kayangan, walaupun tetap sakit. Menghadapi orang yang merasa dekat dengan Sang Pencipta, tapi tidak mau diundang kepadanya. Jadi beliau juga tidak akan memaksa kok. Kalau misalkan
itu nggak mau ya udah. Tapi dasarnya bukan dasar karena ditakut-takutin loh ya. Dasarnya adalah dasar karena mengerti. Jadi bukan karena kamu kalau nggak gitu nanti masuk tempat sampah loh. Itu nggak gitu kan. Dasarnya bukan begitu. Jadi dasarnya adalah dasar pengertian, mengerti bahwa alam tuh begini, jalan di alam raya itu seperti apa gitu. Jadi supaya ngerti luasnya alam raya seberapa, dan beliau menginginkan bahwa sampai isen-isen jagat itu kita semua harus tahu, bukannya kita nggak boleh tahu, malah harus ngerti supaya nantinya ngerti kita tuh posisi kita nanti ada di mana gitu. Lanjut Mas. Slide ke-61, sang yang Badari Marti pasti akan dapat menyediakan alam yang lain. Karena begitu besarnya wewenang yang beliau miliki, maka sangat mungkin menyediakan tempat yang diinginkan tanpa ditakut-takuti oleh apapun. Ya kalau memang tidak mau ke kayangan ya monggo gitu kan. Maunya kemana ya silahkan. Oh pengen ke sana ya disediakan gitu kan. Kurang apa coba? Nanti kalau pengen masuk kandang kebo monggo, kandang sapi monggo, pengen masuk istana monggo gitu kan. Kalau beliau kan begitu kan sebenarnya. Lanjut Mas. Slide ke-62. Sehingga sang yang Badari Marani bisa berjalan dan menjalankan tugasnya dengan benar tanpa memaksa siapapun. Beliau juga tidak akan tersinggung jika dikatakan salah sekalipun, karena yang mengatakan salah pasti akan dipanggil oleh sang pencipta untuk diberitahu siapa yang salah. Jadi ini mungkin salah satu ciri-ciri ya. Jadi ketika ada orang yang dimomong sama beliau dan dikatakan salah, dan maka kemudian dia dipanggil sama pencipta, itu bukan karena dihukum, tapi karena mau dikasih tahu salahnya apa, atau mau ditanya, kok kamu menyalahkan salahnya di mana gitu loh. Jadi bukan karena dihukum loh ya. Kalau tiba-tiba menyalahkan orang tersebut dan kemudian dipanggil sang pencipta, itu bukan karena dihukum, tapi karena mau diberi penjelasan benernya apa, dan mau ditanya, kok kamu bisa menyalahkan, kamu salah, titik salahnya dia di mana gitu aja sih. Gitu Mas. Ayo Mas. Tadi Mas Dari mau ngomong apa? Enggak, dipanggil itu hanya mau dikasih tahu ya Mas. Hanya mau dikasih tahu sama dikonfirm pernyataan dia apa. Nah setelah itu ternyata dia nggak bisa balik, bukan salah yang manggil gitu loh Mas. Kan dipanggil itu diundang. Lah setelah diundang itu kan ya monggo, kalau mau pulang ya silahkan. Lah tapi kalau dia nggak mau pulang kan bukan salah yang undang toh. Lanjut Mas. Slide ke-63, sejatinya tugas manusia yang paling utama adalah menjaga dan merawat alam raya. Nah itu tugas manusia, itu memang itulah diadakan manusia. Udah nggak berarti penjelasan. Lanjut aja Mas. Slide ke-64, secara lebih luas lagi, tugas manusia adalah menjaga dan merawat alam raya yang sudah indah ini menjadi lebih indah lagi. Maka di Jawa ada istilah memayu hayuning bawa. Memayu hayuning bawana, berarti memperindah alam yang sudah indah itu kan, atau mempercantik alam yang sudah cantik, alam raya. Bawana itu alam raya ya, atau rat. Dan Sanskerta itu kan bawana itu sama dengan rat, sama dengan alam raya. Dan yang dinamakan alam raya itu bukan bumi ya, jadi bumi itu masuk dalam alam raya gitu. Jadi sangat luas. Lanjut Mas. Slide ke-65, karena bawana artinya alam raya, sehingga bumi hanyalah sebagian dari alam raya yang sangat luas ini. Maka memayu hayuning bawana bukan terbatas hanya di bumi saja, artinya jauh lebih luas daripada hanya permukaan bumi. Dan bukan hanya sebatas satu jagat wilangan ya, jauh lebih banyak dari seluruhan itu gitu. Dan ya itu butuh ngerti jalur terobosan, jalur ini apa namanya, shortcut langkahnya lewat apa saja gitu kan. Makanya kalau di Jawa kan kemudian mengenal yang namanya Sukuning Kayangan. Itu untuk tempat bagaimana kita melompat langsung menuju ke kayangan tersebut gitu kan. Tapi yang dinamakan Sukuning Kayangan itu bukan kayangan ya. Jadi kalau misalkan ini ada gedung bertingkat 100 lantai gitu misalkan. Nah, tempat parkir di bawah itu yang dinamakan Sukuning Kayangan gitu. Jadi belum masuk gedungnya ya. Belum masuk gedungnya, baru parkir depan, mau masuk tempat parkir itu yang dinamakan Sukuning Kayangan. Lanjut Mas. Slide ke-66, yang diinginkan oleh sang pencipta adalah menjaga alam raya, minimal menjaga permukaan bumi ini agar layak untuk menjadi tempat hidup manusia. Ya agar
menjadi lebih indah kan. Karena kalau manusia kan seharusnya lebih senang di alam yang lebih indah, bukan yang lebih buruk gitu. Jadi bukan sesuatu yang merusak seharusnya yang akan dipertahankan oleh beliau. Lanjut Mas. Slide ke-67. Arti dari semua ini adalah harapan untuk keberlangsungan hidup, kehidupan. Karena alam hanya bisa dijaga oleh mereka yang hidup. Meskipun pada akhirnya manusia akan mati, tapi kematian seharusnya bukan tujuan, karena kematian bukan hal yang bisa digunakan untuk mengatur kehidupan. Ya itulah makanya kan seharusnya kan tujuan orang itu untuk hidup ya, bukan untuk mati gitu. Tapi kalau ada orang berpikir sebaliknya itu kan terserah ya. Jadi seharusnya dipikirkan kan bukan nanti setelah kita mati, tapi bagaimana kita hidup kan. Karena Tuhan itu menciptakan kita untuk hidup kan. Yang Maha Kuasa ini menciptakan manusia untuk hidup. Dan dengan hidup itu kita berarti akan bisa mengendalikan alam, bukan setelah nggak hidup kan seharusnya. Tapi yang nggak tahu kalau ada yang menganggap berbeda itu ya nggak ngerti saya juga. Lanjut Mas. Dan siapa tahu pas masih hidup dipanggil Tuhan ya Om ya. Kenapa? Diundang Tuhan gitu. Jadi bisa balik lagi maksudnya. Bukan yang diundang paksa. Oh nggak diundang paksa, diundang karena menyalahkan sesuatu yang layak yang mungkin karena ini ya apa namanya itu kan seharusnya itu benar, tapi kok dikatakan salah dan ngomong salahnya tuh kemana-mana. Jadi kan kalau dipanggil ya dia harus memberi klarifikasi, dan setelah memberi klarifikasi terserah mau pulang atau mau kemana. Berarti kan itu salah, itu haknya dia. Tapi ternyata nggak pulang ya bukan salah yang manggil gitu kan. Hukum itu bukan dihukum kok. Lanjut. Slide ke-68. Agar manusia bisa mengatur, maka dasar utamanya adalah bisa melihat. Karena tanpa melihat yang diatur atau yang dirawat, maka kemungkinan hanya halusinasi. Jadi yang namanya melihat itu beneran melihat loh ya. Jadi bukan astral loh. Harus diingat bahwa kalau gini aja deh, kalau ada orang kabur karena ketakutan melihat hantu, itu berarti kan hantu yang dia lihat itu pasti bukan astral. Kalau orang lihat hantu itu astral, pasti dia nggak akan kabur, karena itu hanya dalam pikiran kan. Tapi kalau melihatnya realita, benar-benar nyata, itu pasti dia akan benar-benar merasakan bahwa itu nyata gitu. Dan itu artinya kalau tataran makhluk seperti itu aja bisa terlihat nyata, ya berarti tataran di atasnya harusnya lebih mampu lagi untuk terlihat lebih nyata lagi kan. Jadi kalau alasannya masih melihat KW astral, itu kalau di babat minyak dikatakan sangat amat meragukan sekali banget gitu loh. Jadi harusnya nggak begitu soalnya. Melihat itu nggak seperti itu. Jadi kalau itu nggak melihat namanya. Lanjut Mas. Ya. Slide ke-69. Alam raya ini tidak semua makhluk bisa melihat dengan dua mata. Dan melihat yang tidak terlihat dengan dua mata. Seyogyanya menjadikan urusan agar mereka bisa tertata dan tidak lihat. Karena yang diatur oleh manusia itu bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat dengan dua mata itu kan. Ya. Tapi yang seharusnya termasuk sesuatu hal yang halus gitu. Contohnya gini loh. Seperti apa namanya? Panas, energi panas itu kan nggak kelihatan. Dilihat dengan mata nggak kelihatan tuh bentuk energi panas itu. Tapi kalau nggak diatur, itu kan membuat jadi bisa merusak kan. Makanya untuk seperti geotermal itu bisa digunakan, tapi itu kan nggak bisa dilihat bentuknya apa sih, panas itu kayak apa sih gitu kan. Atau listrik itu bisa dilihat nggak sih gitu. Orang kesetrum bisa, tapi nggak bisa ini tuh, nggak bisa ngelihat bentuk listrik itu seperti apa. Kecuali lompatan listrik beda ya. Listrik yang dalam kabel itu loh, ketika kabelnya dikelupas listrik lewat kawat gitu, apa kelihatan itu listriknya lari gitu kan, enggak. Tapi kalau dipegang baru kerasa. Kan itu termasuk sesuatu yang harus diatur manusia kan, itu belum tentu sesuatu yang terlihat loh, tapi kan sesuatu yang belum tentu terlihat itu bisa diatur dengan menggunakan logika, dan ada yang menggunakan cara-cara lain gitu, dan semuanya itu harus bisa diatur, dan syarat mengatur itu bisa mengetahui, bisa mendeteksi, dan bisa melihat, itu kan seharusnya. Lanjut Mas. Oke, ya. Slide ke-70, karena bagaimanapun juga menurut leluhur di bawahnya, isen yang jagat itu bukan hanya terdiri dari makhluk yang baik saja. Ya karena memang mereka memang banyak. Kalau
Babat Menyan kan istilahnya 1:40 kan, ada 40 jenis makhluk yang pernah kita ungkap di waktu itu gitu. Walaupun tidak semuanya kita ungkap secara detail gitu. Dan semuanya itu harus diatur. Bukannya mereka ngatur kita dan mereka nggak berhak loh bikin perjanjian sama kita karena mereka itu kan ada di bawah kita. Kalau ada di bawah kita kan mereka itu harus nurut, bukan bukan kemudian kalau dengan mereka berhak bikin perjanjian. Lucu banget itu kalau mereka sampai sampai punya wewenang seperti itu gitu loh. Terus derajat kita apa? Tapi yang jelas kan untuk bisa ngatur mereka ya harus bisa melihat. Kalau nggak melihat gimana bisa ngatur gitu kan Mas. Lanjut Mas. Oh iya. Slide ke-71. Makhluk yang tidak baik juga punya hak dan menempati alam raya. Maka disinilah peran manusia agar tidak terjadi tabrakan kepentingan antara makhluk buas dan manusia. Yang seperti yang nggak sah, yang nggak terlihat lah, yang terlihat aja itu harimau itu juga punya hak hidup, singa juga punya hak hidup, hyena juga punya hak hidup, dan manusia kan juga harus menyediakan tempat untuk mereka hidup kan, daripada mereka punah gitu kan. Tapi harus diatur. Kalau nggak diatur ya bahaya. Kan nggak mungkin pelihara hyena ditaruh di itu tengah kota gitu. Pelihara singa di tengah kota gitu. Ya walaupun mungkin ada beberapa ada negara yang mengizinkan seperti itu ya, tapi kan itu akan sangat berbahaya sekali kalau misalkan pemiliknya bisa lepas kendali gitu loh. Jadi sebaiknya itu kan mereka ada tempatnya sendiri, bukan hidup di dekat-dekat dengan sesuatu yang bisa mereka mangsa gitu kan. Dan tapi yang paling penting adalah bagaimana mengatur mereka dan untuk mengatur ya minimal bisa ngeliat dulu. Kalau nggak bisa ngeliat gimana bisa ngatur. Itu lanjut Mas. Slide ke-72. Manusia memiliki hak untuk menikmati jalannya alam raya ini, tapi bukan berarti kita bebas mengusir mereka. Apalagi jika mereka sudah lebih lama menempati tanah di mana mereka tinggal. Ya mereka kalau diusir-usir ya pertama apakah kita ngerti bahwa mereka pergi atau tidak, itu kan masalah yang pertama itu kan. Terus apakah kita punya hak seperti itu juga itu loh, karena dia kan menempati tanah itu lebih lama. Kan yang penting bagaimana kita mengendalikan mereka dan mengubah pola makan mereka kan, yang paling penting itu kan. Dari kebiasaan makan daging, makan buah, terus digeser ke makan kembang gitu kan, seharusnya gitu ya. Bukan kemudian dibiasakan kembali untuk tidak makan kembang, sehingga mereka makan daging lagi. Kita lanjut Mas. Ketiga, sehingga apapun yang mereka lakukan, tugas manusialah yang mengatur. Agar mereka tidak liar dan semakin banyak. Apalagi kalau tata cara untuk melihat mereka justru dihilangkan. Tugas manusia mengatur mereka loh ya, bukan kita diatur mereka ya. Dan tugas mengatur itu syarat utamanya adalah bisa melihat mereka dan tidak takut dengan mereka. Gimana mungkin kita bisa ngatur sesuatu yang kita sendiri takut gitu loh Mas. Lihat aja belum tentu terus takut lagi, itu nggak mungkin bisa ngatur udah. Itu syarat utama itu berani dan bisa lihat. Kalau nggak melihat dan syarat melihatnya pasti bukan astral kan. Lanjut Mas. Slide ke-74, dasar dari semuanya adalah bagaimana manusia mampu mengatur makhluk tersebut. Untuk mengatur mereka, maka posisi manusia harus berada di atas mereka. Sehingga sangat aneh kalau manusia dikatakan harus membuat perjanjian mereka karena makhluk di bawah manusia tidak punya hak apapun untuk menuntut dan mengajak bergabung. Ya memang orang nggak punya hak Mas, karena sesuatu yang di bawah itu nggak punya hak untuk mengatur atasan kan, itu nggak usah di hukum di alam raya, di kantor manapun pun seperti itu kan. Pimpinan itu berhak ngatur anak buahnya, dan anak buah nggak berhak ngatur pimpinannya gitu kan. Walaupun bikin serikat buruh sekalipun gitu loh. Pimpinan itu punya wewenang lebih tinggi daripada anak buah, dan itu harus diakui. Begitu juga kalau kita adalah orang yang harusnya diberi tugas untuk mengatur alam raya, dan alam raya itu isinya ada mereka salah satunya, ya mereka tuh harus nurut sama kita, dan mereka nggak punya hak untuk ngatur kita. Tapi ya itu bisa ngatur itu ada dua hal kan, bisa melihat dan tidak tahu dengan mereka dulu, itu dulu kan masalahnya. Jadi harus ada sesuatu yang lebih dari kita yang mereka takutin. Tapi kalau kita takut sama mereka itu yang jadinya harusnya kita pertanyakan, terus
kenapa ada ajaran apa yang hilang di negara kita sehingga semuanya terbalik. Yang tadinya mereka takut sama kita kok jadi kita takut sama mereka gitu. Lanjut Mas. Ayo. Slide ke-75, perjanjian hanya bisa dilakukan manusia yang setara, bukan dengan makhluk yang posisinya berada di bawah tataran manusia. Ya, setahu saya begitu ya, namanya perjanjian itu seperti perjanjian jual beli tanah, perjanjian apapun, itu kan pada posisi yang setara. Masa iya Mas mau ngadakan perjanjian sama Munyok gitu? Nggak mungkin kan? Masa iya kita mau ngadakan perjanjian dengan wedus gitu kan? Nggak mungkin toh. Ngadakan perjanjian itu dengan makhluk yang tatarannya sama gitu loh, bukan yang di bawah kita. Tapi kalau ada orang mau melakukan perjanjian dengan Munyok gitu, itu ya kita nggak mungkin bisa ngelarang toh Mas, itu haknya dia gitu. Lanjut Mas. Slide ke-76, selain mengatur alam raya, manusia juga harus mampu mengendalikan dan berkomunikasi dengan alam. Cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang bisa saling dipahami, meskipun berbeda makhluk. Jadi memang ada bahasa yang khusus, dan jangan sampai kita maunya apa dia ngertinya itu gitu. Maksudnya beda. Kita misalkan ngomong bahwa kamu jangan ganggu orang, tapi dia malah aku disuruh ganggu orang, itu kan nggak lucu Mas. Jadi kita harus memahami bahasa di alam raya itu seperti apa juga. Jadi tadi aturan dan mengatur itu ternyata bukan hanya melihat dan berani, tapi juga ngerti tata krama dan bahasa yang ada di alam itu seperti apa gitu. Oke, lanjut Mas. Slide ke-77. Karena seganas apapun makhluk yang ada di alam raya ini, semuanya tetap butuh perlindungan. Maka harus ada pengayom untuk semua makhluk yang bisa mengatasi benturan antara makhluk yang berbeda. Ya, karena semuanya punya kepentingan, dan kepentingan itu jangan sampai beradu gitu kan, jangan sampai berbenturan, dan disitulah makanya harus ada yang bisa mengayomi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Lanjut aja Mas. Slide ke-78, harus ada pengayom agung yang oleh leluhur di babaknya dilambangkan dengan song-song agung yang landainya terbuat dari kayu sawo kecil. Jadi dalam bahasa kita kan Kiai Harsono atau song-song agung kan kinambaran sawo kecil, itu yang harusnya segera untuk muncul, karena dialah yang akan mengerti bagaimana mengembalikan ajaran yang selama ini hilang di dalam negeri dongeng kita gitu. Lanjut Mas. Slide ke-79, dan gerbang terbukanya rahasia apa yang selama ini hilang, ada kerajaan besar yang ditutupi dengan pelambang payung susung 3. Itu sudah kita telah jelaskan kan, bahwa ada keberadaan 3 negara yang dikatakan hilang. Ada yang orang ngomong, itu sudah tenggelam dalam lautan. Ada yang ngomong itu sudah terkena bencana alam. Ya nanti kita buktikan aja. Sebenarnya mereka masih ada apa tidak. Tapi kalau menurut babat menyan kita, mereka masih ada. Dan ya karena mereka masih ada, berarti mereka pasti akan ikut campur tangan dalam perubahan kondisi nanti gitu. Lanjut Mas. Slide ke-80, maka biasanya song-song susun 3 dipakai oleh seorang pamong Mahaprabu, seorang pamong yang mumpuni dan bisa mengarahkan serta menasihati sang Mahaprabu jika mengalami kesulitan melaksanakan tugasnya. Jadi jadi beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan yang penting bagaimana dia bisa mempunyai pandangan yang jauh dan luas serta kebijaksanaan yang tinggi. Tapi kalau zaman dulu tuh yang namanya pamong juga mengerti bagaimana cara untuk berhubungan dengan kadewatan. Dan itu nyata gitu. Jadi bukan hanya pada batas bahwa aku merasa begini, nggak boleh. Kalau hanya merasa ya berarti enggak. Gitu. Lanjut Mas. Slide ke-81, payung agung Sang Harsono harus berupa payung yang kemasan karena sebagai pertanda kembalinya Sang Ero Cokro. Ero berarti emas, bukan Heru Cokro. Jadi kalau kita ngomongnya Ero Cokro ya, bukan Heru Cokro. Tapi ya itu kan hak masing-masing. Karena kalau Heru itu artinya Heru Horo atau bencana. Ero itu kan artinya keemasan. Jadi Ero Cokro kan zaman menuju ke zaman keemasan. Jadi bukan zaman menuju ke bencana alam gitu loh. Bencana alamnya tuh mungkin kalau ada ya hanya sebagai tanda untuk sebagai pas
ganti zamannya aja pas akhir zamannya. Tapi bukan kan zaman yang kita tuju bukan zaman itunya, tapi zaman setelah itunya kan. Atau yang Iya, dinamakan iya. zaman ke apa kalau subuh. Lanjut Mas. Iya. Slide ke-82. Gemerlapnya payung Prabu Saharso menunjukkan datanya sang gemerlap yang terlihat kecil. Gemerlapnya mengelilingi sang payung tersebut. Makanya ada itu kan apa tuh namanya rumbe-rumbenya itu kan. Lanjut Mas. Oh, iya, iya. Slide ke-83, gemerlapnya sesuatu yang terlihat kecil tapi punya kuasa yang sangat besar dan sanggup mengatur semuanya bahkan sampai ke masa depan. Ya itu tergantung dari jenis dongeng apa yang dibaca gitu. Ini kan jenis dongeng kita ya. Jenis dongeng orang lain bisa beda lagi gitu. Kalau orang lain mungkin menganggap bahwa yang besar yang ngatur semuanya, yang kecil nggak bisa ngatur. Gitu. Tapi kenyataan di kita beda. Karena makin ke atas ternyata makin kecil, bukan makin besar. Makanya piramid itu kan makin ke atas makin kecil, bukan makin gede. Iya, iya. Bangunan-bangunan itu biasanya juga begitu kan, makin ke atas itu makin meruncing ke atas, makin melancip, bukan makin melebar gitu. Jadi makin ke atas itu bukan makin besar, tapi makin kecil berdasarkan apapun yang ada di bumi ya, biasanya seperti itu gitu. Tapi ya nggak tahu kan ada yang beranggapan lain nggak bisa, makin ke atas itu makin gede. Ya, silakan ketika ada piramid kebalik itu mungkin ada gitu kalau untuk posisi orang-orang yang menganggap makin ke atas makin besar. Bahkan menara gedung setinggi apapun, walaupun mungkin ada ya saat ini bisa dibikin mendatar ke atas begini, tapi nanti makin lama harusnya makin mengecil ke atas itu, bukan makin membesar. Lanjut Mas. Ya. Slide ke-84. Karena sebagai bagian dari Sang Hyang Toto Madani, maka Sang Hyang Bathari Madani berhak membunyikan lonceng sebagai tanda perubahan zaman. Ya makanya biasanya mendekati lonceng berbunyi itu ada aja yang terjadi gitu kan. Ada aja, tapi nggak tahu yang ada itu apa aja gitu. Nggak ngerti aku, tapi yang jelas mendekati lonceng berbunyi. Lanjut Mas. Ya. Slide ke-85. Dan biasanya penggambarannya berupa dua buah lonceng yang menunjukkan keberadaan Sang Hyang Bathari Madani dan Sang Hyang Bathara. Ya karena ada dua emang di satu kayangan itu, cuma nama kayangannya beliau kita belum bisa ungkap di sini gitu. Jadi yang jelas di atas ngalang-ngalang kumitir ya. Gitu. Lanjut Mas. Ya. Slide ke-86. Maka bagi yang pernah mengenal Tunggul Jati Joyo Amongrogo pasti akan sering mendengar kalau beliau menyebut jam tangan dengan nama arloji bukan arloji. Ya kalau kita Tunggul Jati emang nyebutnya begitu sih, nggak pernah beliau nyebut namanya jam tangan itu jam tangan atau arloji itu nggak pernah, pasti yang bilang arlonceng gitu. Oh, Arlonceng, nggak mau nyebut arloji kalau beliau. Lanjut. slide ke-87. Maksud dari Ki Tunggul Jati Joyo Amonggrogo bahwa putaran waktu ada yang menguasai dan yang menguasai adalah 24 Sang Hyang, di mana Sang Hyang ke-24 sering dikatakan sebagai 0000, yang artinya hanya bisa melaksanakan hal yang digariskan oleh ke-24 Sang Hyang yang ada di atasnya. 23 Sang Hyang Mas di atas. Jadi nomor 24 itu kan jam 24 ini sebenarnya jam 00.00 kan. Jadi bukan 24. Tapi kalau 23 nyebutnya masih 23. Iya kan? 22 masih 22. Tapi 24 nyebutnya 00. Berarti artinya dia hanya bisa menjalankan tugas dari atasnya, tapi bukan dia penentunya gitu. Dan ini pernah kita ungkap kok dulu di wiki yang sebelumnya teman di berapa saya lupa. Lanjut Mas. Slide ke-88. Dan salah satu wujud dari Sang Hyang yang menjaga urutan waktu adalah Sang Hyang Bathari Madani yang akan turun sendiri jika jalannya zaman mengarah pada hal yang tidak baik bagi keseluruhan makhluk itu. Nggak perlu diberi penjelasan, lanjut aja Mas. Slide ke-89. Maka Sang Hyang Wening memberikan tongkat untuk mengatur alam raya kepada Sang Hyang Bathari Madani. Tongkat tersebut saat ini bentuknya menyerupai tongkat komando. Tapi ini jangan disamakan dengan kondisi zaman sekarang ya, mungkin hanya menyerupai saja gitu. Tapi ini versi
dongeng Tinkerbell kita gitu. Lanjut Mas. Slide ke-90. Karena terinspirasi dari tongkat Sang Hyang Bathari Maharani, maka tongkat yang saat ini bentuknya dikenal seperti tongkat komando akan memiliki dua bagian yang cemerlang. Tidak perlu diberi penjelasan, lanjut aja Mas. Slide ke-91 untuk menjelaskan bahwa tradisi keberadaan tongkat komando sudah ada sejak peradaban lampau yang telah mengenal Sang Hyang Bathari Maharani. Ya, sayangnya pakem ini hilang kan, sehingga akhirnya seolah-olah baru zaman sekarang menggunakan itu. Lanjut, Mas. Slide ke-92. Karena dengan tongkat ini juga, Sang Hyang Bathari Maharani berhak buka peradaban yang sangat maju, yang saat ini tidak bisa dilihat. Ya, karena saat ini memang kita juga bukan hanya tidak bisa dilihat, tapi kita sendiri juga tidak ingin lihat kan, Mas. Masalahnya kan tidak mencari juga kok, gimana ini. Pertama tidak mencari, menganggap mereka sudah nggak ada, menganggap mereka sudah hilang, menganggap mereka sudah terkena bencana alam. Terus mencarinya malah ke tempat yang jauh dari tempat peradaban mereka. Dan malah tidak berusaha mencari dari negara sendiri gitu kan. Dan menggunakan literatur asing yang pasti akan menghilangkan itu gitu. Jadi ya memang nggak akan bisa ketemu kalau caranya seperti itu. Lanjut Mas. Slide ke-93. Tanpa disadari, tongkat Sang Hyang Bathari Maharani biasanya akan menjadi mainan yang cukup digemari oleh anak-anak perempuan, bukan anak-anak laki. Bukan anak laki-laki ya, tapi pasti anak perempuan yang suka mainan seperti itu gitu. Lanjut Mas. Ya. Slide ke-94. Dan anak-anak perempuan yang masih suka memainkan tongkat tersebut biasanya merasa mempunyai dunia sendiri. Yang sayangnya oleh orang dewasa dianggap sebagai dunia fantasi, imajinasi anak-anak saja. Ya di anak-anak di usia itu ketika masih menggunakan wujudnya Sang Hyang Maharani, terutama yang perempuan itu seperti punya hidup seperti punya dunia sendiri gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau mainan sambil ngoceh gitu. Dan ya seperti itulah. Lanjut aja dulu. Ya. Slide ke-95. Anak-anak adalah dunia yang gemilang. Ya. Di sana hanya ada orang yang seharusnya di sana tidak ada yang bersedih. Jadi dunia anak-anak itu, di dunianya yang masih Sang Hyang Maharani itu, juga biasanya mereka suka atau bermain boneka yang kecil, yang menunjukkan bahwa bagaimana mereka pengen kayak pengen dekat seperti itu gitu. Pengen dekat kepada wujud itu, kepada wujud yang Maharani. Tapi ya, itu kan berdasarkan cerita dongeng kita. Lanjut, Mas. Slide ke-96. Di dunia itu juga tergambar jelas akan adanya makhluk-makhluk yang ada di dunia kita ini. Jadi patut dicermati ulang. Apakah ini sejatinya benar-benar hanya khayalan anak-anak saja? Jadi memang itu harusnya kita mulai memperhitungkan kan sebenarnya yang diceritakan anak kecil itu sebenarnya apakah itu benar atau hanya khayalan gitu. Ya mungkin untuk saat ini banyak orang anggap itu cuma bayangan mereka. Itu hak masing-masing orang. Lanjut Mas. Ya. Slide ke-97. Namun ternyata kemunculan kuda sudah terjadi di atas kantor KPU dan direkam oleh banyak. Jadi bukan hanya oleh satu. Sehingga kalau dikatakan palsu, itu pasti hanya penolakan pakar yang tidak sanggup menjelaskan peristiwa tersebut dengan data dan literasi yang mereka miliki. Ya sampai sekarang gini aja Mas, base Pahala Kencana yang tersesat di hutan Grobogan itu, apa mereka bisa menjelaskan? Pasti nanti kalau sudah beritanya agak jauh, mereka akan ngomong bahwa itu hoax, padahal itu terjadi bener kan? Jadi sesuatu yang dikatakan hoax itu belum tentu hoax tuh. Mungkin aja yang mengatakan lah yang itu, gitu kan? Itu belum tentu hoax yang dikatakan hoax itu. Tergantung kita mau mencari apa enggak gitu. Lanjut Mas. Slide ke-98. Salah satu penggambaran dari beberapa adalah mulai munculnya kuda terbang saat Sang Hyang Bathari Maharani sudah dekat waktunya. Ada kok itu penjelasannya di beberapa serat kuno tentang munculnya kuda putih terbang itu ada. Cuman ya monggo dicari sendiri. Lanjut Mas.
slide 99, sudah saatnya memang kita mempertanyakan yang hoax itu yang mengabarkan dalam foto dan video atau justru yang menyatakan itu hoax. Yang benar siapa gitu kan? Karena saat ini kan tidak pernah diizinkan untuk membantah, tapi ya kita lihat yang hoax siapa gitu. Jadi kita lihat aja. Karena bagi saya kalau suatu gambar diambil oleh banyak orang dan itu pasti bukan hoax gitu loh. Lanjut Mas. Slide ke 100, hal yang paling tepat dan benar adalah menunggu apakah itu ada atau hanya sekedar dongeng, dan apakah mitos itu hanya cerita atau memang benar-benar adanya. Suaranya tiba-tiba keputus-putus Mas. Ini mungkin saya ulangi di sini aja ya. Hal yang paling tepat dan benar adalah menunggu apakah dongeng itu ada atau hanya sekedar dongeng, dan apakah mitos itu hanya cerita atau memang benar adanya. Nah, jadi tidak perlu saya jelaskan, kan sudah saya bacakan lagi. Lanjut. Slide ke 101, seharusnya di alam raya ini tidak ada yang kebetulan, karena semuanya sudah ada yang mengatur. Ya kalau ngerti ya begitu, tapi kalau nggak ngerti kan sama aja nggak kebetulan kan. Seperti orang kan nganggap kebetulan, wah Mas Daru kebetulan saat ini yang ada di IG jadi narator gitu. Tapi kan itu bukan kebetulan karena kan kita sudah membicarakan dari kapan tahu gitu kan Mas. Lanjut Mas Daru. Slide ke 102. Apabila semua hal yang tidak masuk logika dikatakan sebagai sebuah kebetulan, maka akan membuat manusia jadi tidak bisa membaca tanda zaman. Tanda-tanda zaman itu bisa terbaca kalau kita semuanya nganggap bahwa semua itu ada yang mengatur. Tapi kalau semuanya dianggap kebetulan, ya tanda-tanda zaman akan terlewatkan dengan sangat mudahnya gitu kan. Akan hilang begitu saja. Tahu-tahu loh, gitu aja. Lanjut Mas. Dan ke 103. Kembalian yang badan marani ditandai oleh banyak peristiwa seperti kendaraan yang masuk hutan dan tidak bisa keluar hutan lagi tanpa sebab yang jelas. Itu ada sih di beberapa cerita kuno ya, cerita dari nenek moyang, dari yang saya dulu. Ini loh Ger, ciri-cirinya gitu. Nah ini kita nyoba ngungkap satu-satu, dan mau dianggap hoax, monggo. Kita dianggap tidak, kita juga cuma dongeng, jadi tidak minta dipercaya. Lanjut Mas. Slide ke 104, termasuk juga peristiwa tersesatnya kendaraan sehingga berada di tempat yang tidak semestinya. Ya, kan sebenarnya lumayan banyak loh. Ada kendaraan yang tiba-tiba masuk di tengah sawah, tapi nggak ada jalan menuju ke situ. Padahal dia merasa waktu menuju ke situ tuh ada jalan raya besar, tapi ada tiba-tiba dia ada di tengah di lereng pegunungan dan sebagainya gitu. Dan itu kan hanya beberapa cerita yang mungkin sempat masuk TV, tapi ada banyak yang sebenarnya terjadi. Dan apakah itu dikatakan hoax juga? Ya monggo aja. Lanjut Mas. Slide ke 105, termasuk tayangan lain adanya tempat yang masuk tempat pemakaman yang tanpa ada jalan menuju ke lokasi tersebut. Itu lebih lucu lagi kan? Lebih aneh lagi. Lanjut Mas. Apa itu mau dikatakan hoax juga ya monggo. Lanjut Mas. Slide ke 106, bahkan kendaraan tersebut bisa masuk area pemakaman yang tertutup pagar. Seharusnya sudah mulai bisa dibaca. Munculnya peristiwa aneh tersebut pasti adalah suatu tanda, dan apakah akan dianggap hoax lagi. Yang jelas kan peristiwa yang kalau namanya Sang Hyang Morhan itu senang sesuatu yang membuat orang tersenyum kan. Jadi sesuatu yang pasti sifatnya lucu kalau beliau itu senangnya. Tapi itu kejadian yang nggak masuk akal kalau diterima oleh orang zaman sekarang gitu loh. Karena sedemikian gampangnya semua itu bisa dibikin oleh beliau gitu kalau beliau mau. Lanjut Mas. Ya. Satgas 107, karena semua peristiwa itu untuk mengingatkan manusia agar sadar bahwa tugasnya adalah mengatur alam raya, bukan malah bermain isinya. Yang jelas memang tugasnya adalah tugas kita adalah memegang kendali kan, bukan dikendalikan. Itu yang pertama yang harus diingat tuh itu. Jadi jangan sampai ada makhluk halus itu malah menumpang kita. Karena itu bukan hak mereka untuk melakukan itu gitu. Lanjut Mas. Slide ke 108, tapi setelah semua peristiwa itu, maka manusia akan mulai sadar
manusialah yang harus memegang kendali. Keputus-putus saya ulangi lagi. Tapi setelah semua peristiwa itu, apakah manusia akan mulai sadar bahwa manusialah yang harus memegang kendali? Jadi ya terserah sih, kalau misalkan ada dia mau tunduk, kalau misalkan ada kambing memegang kendali juga nggak apa-apa. Tapi seharusnya nggak begitu gitu. Lanjut Mas. 109, semua hanya tergantung pada manusia sendiri mau mengambil alih atau tidak terhadap kontrol alam raya ini, atau hanya menerima saja perlakuan alam terhadap manusia. Setahu saya nenek moyang kita tuh bukan leluhur yang nerima ing pandum loh. Kalau nerima ing pandum kan ketika negara kita cuma dibeli wilayah di sini ya tidak akan ekspansi sampai kemana-mana kan. Ekspansi itu ciri khas tidak nerima ing pandum. Tapi ya terserah sih. Artinya tidak boleh menerima apa adanya gitu kan. Harus menerima ada apanya. Lanjut Mas. Banyak. Slide ke 110, perihal membuka mata juga adalah sebuah pilihan karena tidak selamanya melihat itu menyenangkan dan menutup mata terasa lebih baik. Tinggal pilihan mana yang akan diambil. Ya memang membuka mata tidak selamanya baik. Kadang-kadang orang butuh tidur kok, jadi menutup mata kadang lebih indah emang. Ya kan Mas. Tapi itu pilihan, akan nutup mata selamanya atau enggak itu, ya kan. Seperti tadi, apakah lebih indah mana gitu, menutup mata atau membuka mata gitu. Nah, itu pilihan. Lanjut Mas. Slide ke 111. Waktu akan terus berjalan dan zaman nanti menuju zaman kala subah. Suka atau tidak suka itu adalah hak masing-masing. Jadi jika tidak mendaki zaman kala subah, juga diberikan untuk menuju alam lain yang diinginkan tanpa ada larangan dan ancaman. Semuanya serba bebas, jadi tidak ada larangan. Dan ini hanya dongeng, jadi tidak wajib dipercaya. Lanjut Mas. 112, dan sebaliknya sang pencipta juga tidak akan melarang kemajuan peradaban asal perawatan terhadap alam raya tetap aman. Maka seharusnya prioritas adalah membangun, bukan merusak atau malah meninggalkannya dengan memilih mati. Memilih mati aja nggak benar, apalagi kalau mematikan sesuatu yang hidup gitu kan. Jadi kalau bisa tugas memelihara alam raya itu bukan mematikan sesuatu yang hidup, tapi menghidupkan sesuatu yang benar-benar jadi lebih hidup lagi gitu. Lanjut Mas. 113. Maka terbukanya peradaban yang sebenarnya dan selama ini juga bilang adalah tugas sang yang bagaimana yang seharusnya membuat manusia. Ya, seharusnya membuat manusia menjadi lebih senang. Lanjut Mas. Slide ke 114. Meskipun akhirnya mau tidak mau kita harus menyadari sejarah yang tercatat secara terlanjur kita percaya itu adalah kebenaran atau bukan. Itu juga adalah pilihan karena ada banyak hal yang harus diungkap, bukan diperkenalkan sebagai cerita yang sudah ada. Tidak beri kasih penjelasan Mas, lanjut aja. Ya cepat selesai. Slide ke 100. Agar semuanya menjadi lebih ya, terus yang sebenarnya menebar dan membangun hoax sejak lama supaya kemudian menjadi penentu apakah sesuatu itu adalah hoax atau bukan. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh pola pikir kita. Karena pada zaman yang aneh dan terang, biasanya jika yang tidak sesuai dengan pola pikir kita, maka pasti akan dikatakan hoax. Tadi kalau nggak salah mulai putus-putus di sini deh, karena pada zaman yang aneh itu baperan biasanya jika yang tidak sesuai dengan pola pikir Barat maka pasti akan dikatakan hoax. Sebenarnya kita juga harus mempertanyakan loh, apakah yang dilakukan oleh Barat itu semuanya nyata sih? Apakah itu real semua sih? Apakah itu nggak boleh dibantah sih gitu kan? Masalahnya kan saat ini kita tuh hanya sendiko dawuh kan, pokoknya sains dari sana harus benar gitu kan, belum tentu loh itu. Lanjut Mas. Slide ke 116. Itu semua karena tiap bangsa punya bahasa sendiri, juga alam pun punya bahasa sendiri. Saat yang dari Maharani juga punya bahasa dan cara sendiri.
Ya, semuanya ada cara dan bahasa sendiri. Lanjut aja, Mas. Asik, selesai. Slide 117. Tu arso praptiteng topoto manglong luhut wacalo maweh seming dumadi peradaban taro tumoijo puspito babar gondo arum ninging sumang keng ngangkoso kadil samirono kang arso kamelianing tribuno. Itu tidak perlu dijelaskan. Terima kasih, Mas, sudah bacain. Sekarang bisa minum dengan tenang, sudah selesai. Terima kasih. Mas Daru. Terima kasih Romo Daru. Nah ini ada tambahan lagi, ya ini Titiwanci, Totowinanci, Arlonceng. Ini ada kode baru untuk ditambahan. Kita seperti biasa ada Dahuru Kang Tumukang Lolonan, Sansoyo Daru, Sansoyo Totro, ada Biwero Walter Beksi, kami tahu dan mendengarmu sang 4 Februari, ada juga Telu Telas Tangi. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, mau promosi dulu nih, ya. Hari Selasa 4 Januari 2022, ada di Zoom, ada di YouTube, ada di Facebook, ada keynote speaker favorit kita, Bopo Agung Bimo Sutejo, yaitu judulnya adalah Sejarah Kejayaan Nusantara yang Terlupakan. Ini kerjasama dengan Kumba, ya ini Kumpul Bahagia Alumni MMUI ya. Ini ada di YouTube-nya, ada di Facebook-nya, juga ada di Instagram-nya. Jadi untuk menyaners yang ingin mendengarkan info tambahan dari Bopo Agung, bisa lihat di YouTube dan sosial media dari Kumba ya. Itu 4 Januari 2022 ya, setengah 8 sampai setengah 10. Nah, sebentar, lihat wajahku dulu. Nggak kelihatan. Oke. Sebelum mengakhiri, saya ingin terima kasih dulu nih untuk para kerabat menyan semua dan menyaners dari mulai narasumber kita, Bopo Agung Bimo Sutejo. Terus hostnya saya sendiri dong. Naratornya Romo Daru, gitu. Terima kasih Romo Daru. Untuk pembuatan flyer dari Mas Dani Argi, terima kasih Mas Dani Argi. Menyan slide untuk Mas Onogo Tapak Angin, luar biasa. Walaupun tadi ada yang kelewat ya Mas. Terus untuk chat testing untuk Mas Dardian, terima kasih. Untuk Bapak Bos Marius, untuk Bapak Iwan, Mas Aryo, dan juga Mbah Bre. Terima kasih. Komentarnya bisa dipakai Mbah Bre. Jadi sekian untuk para menyaners sekalian. Sampai jumpa untuk di episode depan. Aku juga terima kasih pada Mbak Deno dan Bu Rusti. Gitu ya. Terima kasih kepada Mbak Deno dan Bu Rusti. Terus kemudian ini terima kasih juga pada Eyang Heskel ya. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk tambahan yang tadi acaranya Bapak Agung 4 Januari itu ada hadiahnya ya, 2 decoder Mola plus free langganan 1 tahun dan juga kaos menyanders. Jadi untuk para menyanders silakan ikut 4 Januari ya di Zoom-nya Kumba dan YouTube-nya. Oke, sampai jumpa. Minggu depan masih Sangpusau Tajam Om? Ya, episode 86 masih. Episodenya ya pokoknya nanti lihat aja deh. Pokoknya masih sekitar masih banyak. Yang agak berkurang jumlahnya nanti berkurang nomornya mungkin nanti yang ke 87, 88 itu mungkin berkurang jumlah penomorannya berkurang. Nggak banyak karena Pak Marius kan yang bacain kasihan yang 87 bahkan 87 mungkin cuma 27 slide mungkin nanti. Bos kita semua. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk para menyaners Bapak Agung dan Mas Daru. Sampai jumpa. Sehat sukses selalu. Mari.